Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Metro menggelar kegiatan sosialisasi anti-bullying dan kenakalan remaja. Acara ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Khalid kepala sekolah setempat. Kita sendiri sedang bermasalah terkait dengan yang saat ini akan kita bahas, yaitu tentang anti-bullying dan masalah kenakalan remaja. Peserta kegiatan ini adalah siswa-siswi kelas 10 yang didampingi oleh guru bimbingan konseling dan guru kelas. Kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara para siswa dan siswi sebagai peserta. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 Agustus tahun 2025. Contohnya itu dilakukan secara verbal, diantaranya menghina, terus mencela, mengancam, ya kan, melecehkan, yang intinya merendahkan dan menyakiti baik kesehatan maupun mental murid. Yang kedua mengenai kekerasan fisik. Itu sebagai contoh kekerasan fisik, misalnya mendorong, menjambak, dan intinya menyakiti siswa-siswi yang menyebabkan cedera dan rasa sakit. Yang berikutnya mengenai kekerasan seksual, yaitu mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh pendidik dengan siswa-siswi atau siswa-siswi dengan siswa-siswi. Dan berikutnya undang-undang informasi transaksi elektronik. Dalam maraknya bullying yang terjadi di lingkungan remaja, itu saja. Cukup, terima kasih. Untuk melaporkan ketika kita mengetahui ada kasus bullying di sekolahan ini tanpa dianggap sebagai seorang cepu atau seorang yang suka mengadu. Siap, cukup, terima kasih. Bagaimana tanggapan negara atau pemerintah terhadap maraknya kasus bullying kepada remaja yang saat ini sedang marak-maraknya terjadi? Siap, cukup, terima kasih. Saya sebagai teman ingin tahu bagaimana langkah yang tepat untuk menumbuhkan kembali rasa percaya diri dan mengembalikan rasa keberanian juga cinta diri sendiri untuk korban bullying sebagai temannya. Siap, cukup, terima kasih. Bagaimana cara kita menangani atau menanggapi teman kita yang terlanjur tidak suka dengan kita, padahal kita sendiri tidak tahu masalahnya dengan mereka? Korban bullying sudah terkena secara mental, apakah mental korban tersebut bisa kembali normal? Dan program-program apa saja yang dapat membantu korban tersebut agar pulih dari kondisi mentalnya? Siap, cukup, terima kasih. 23, Bapak izin bertanya, selain melakukan penyuluhan kepada setiap sekolah tentang dampak dari bullying, kira-kira program negara apa yang diberikan, yang dibuat negara untuk masing-masing sekolah untuk mengatasi adanya bullying, sehingga bullying itu bisa mengalami penurunan dan mungkin kita bisa mengatasi untuk menghilangkan bullying? Siap, cukup, terima kasih Bapak. Satuan kelas 10-2, izin bertanya Bapak, seperti yang kita ketahui bahwa sudah banyak sekali orang yang menjadi korban bullying. Nah, saya ingin tahu nih Bapak, apa aja sih faktor seseorang menjadi korban bullying, dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak menjadi korban bullying? Siap, cukup, terima kasih. Sosialisasi bullying ini. Terus yang kedua, sementara ini pemahaman saya sebagai guru, bagaimana ketika ada seorang guru yang dibully muridnya, mungkin cupu kan gitu, apakah seorang guru itu bisa melaporkan anak tersebut? Karena sementara ini kan banyak guru yang dilaporkan. Ya salah satu indikatornya kan bullying itu kan macam-macam, ada verbal, ada non verbal yang itu. Sebelum ada restoratif justice kan itu. Syarat restoratif justice itu apa aja? Siap, terima kasih. Target utama yaitu siswa-siswi
yang menjadi target utama. Karena siswa-siswi ini yang mengalami. Yang kedua, guru BK tentunya, karena yang mengawasi mengenai ketertiban atau tingkah laku daripada siswa-siswi. Izin bertanya Bapak, selain dampak fisik atau psikologis, dampak apa yang mungkin terjadi dalam jangka panjang dan mungkin jarang diketahui orang banyak? Siap cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak, forum yang cocok untuk kasus pembulian ini yang sudah terjadi, terutama untuk para pembuli itu sendiri, Bapak. Terima kasih. Memiliki potensi untuk menjadi pelaku bullying. Apa faktor eksternal maupun internal yang menyebabkan seorang individu bisa menjadi pelaku bullying? Dan bagaimana cara kita menjaga diri kita dan mencegah diri kita untuk menjadi pelaku bullying? Cukup sekian dari saya, terima kasih. Pelaku itu ada rehabilitasi atau hukumannya sendiri, yaitu baik dari lapas atau misalnya jalur hukum atau tempat-tempat tersendiri untuk dihukumnya. Bagaimana dengan para korban yang misalnya mohon maaf dia kurang mampu untuk merehabilitasinya ke psikolog atau ke dokter? Apakah ada usaha dari pemerintah untuk merehabilitasi para korban yang sudah trauma berat atau bagaimana Bapak? Yang cukup, terima kasih. Apa hubungan ketimpangan sosial seperti perbedaan ekonomi, perbedaan ras dengan resiko menjadi korban bullying? Karena yang saya ketahui terjadi di kalangan remaja itu hal-hal yang seperti ini Bapak, seperti perbedaan ekonomi, perbedaan ras itu menjadi korban bullying. Siap cukup, terima kasih. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa-siswi SMAN 1 Kota Metro dapat lebih memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai anti-bullying dan menghindari kenakalan remaja dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kota Metro, Amanto bersama tim yang bertugas melaporkan.